Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nuim. Waalaikumsalam. Aset bangsa bukanlah orang biasa saja. Masya Allah, ini dia. Wah, macam itulah apa ilmu padi ya, luar biasa. Ya, Bang Nuim, ini banyak yang tunggu ini kalau pagi-pagi gini udah di berbagai negeri juga, atau dari Sabang sampai Banyuwangi lah setidaknya 9 stasiun kita sudah siap-siap untuk memancarkan suara dari Bang Nuim. Bang Nuim dengar ya, di Prancis belum lama ini ada pembunuhan terhadap seorang imam ya. Ini nampaknya Prancis ini punya sejarah yang luar biasa. Mungkin Bang Nuim bisa ingatkan tentang kenapa mereka tuh sedemikian benci dengan umat Islam, dan juga tentang kisah-kisah lain dari berita-berita yang beredar. Perubahan percaturan dunia dalam perang di Pakistan India nampaknya menjadikan alat-alat perang Cina naik daun ini sahamnya, dan Prancis lagi ini kena batunya pesawat yang akan dipesan oleh Indonesia. Apalagi belum lama Pak Prabowo pergi lagi ke India. Ini juga kisah yang patut kita bahas gitu, Bang Nuim. Lagi-lagi urusan preman, gak kelar-kelar ini negeri gurus ini. Mulai dari preman yang korupsi, juga preman yang sudah ada sejak zaman Ken Arok dulu. Nah, mungkin Bang Nuim bisa memberikan sebuah literasi, tentu saja tidak pernah ketinggalan masalah Palestina. Silakan Bang Nuim. Tafadhal. Ini menarik sekali, tentu terutama mengenai Pakistan dan India ini yang membuat Amerika bahkan begitu barangkali agak khawatir dengan perkembangan yang terjadi. Kita harus ingat bahwa wakil presiden Amerika istrinya orang India ya, walaupun sudah jadi warga negara Amerika usia ya pensiunnya. Kita tahu bahwa waktu Kamala Harris juga itu sebenarnya yang pernah menjadi calon presiden adalah keturunan India dan lain sebagainya, meskipun lahir di Amerika Serikat. Jadi dalam hal ini memang kelihatan Amerika mungkin agak deg-degan karena Amerika dekat dengan India, sementara Pakistan seperti dikatakan tadi dekat dengan Tiongkok. Nah, Tiongkok juga punya masalah dengan India. Kita mengetahui ini masalah yang berkelanjutan, sehingga ada tempat di perbatasan antara India dengan Tiongkok itu di mana tentaranya tidak dipersenjatai karena takut terjadi tembak-menembak, tapi tidak juga menghindari terjadinya penganiayaan dan bahkan pembunuhan antara tentara kedua negara ini. Jadi dalam hal ini India yang kelihatan sangat berkiblat kepada Amerika dan kepada Israel, karena banyak senjata-senjata India itu diberi dari Israel. Israel menjual, dan India dengan Israel ini memang sangat dekat hubungannya. Nah, kalau ini berkelanjutan dan bisa sampai terjadi perang nuklir, suatu kemungkinan yang sangat luar biasa karena dua negara ini begitu berlawanan, begitu bertentangan. Kita mengetahui bahwa Pakistan itu memisahkan diri karena tidak mau berada bersama dengan India. Dan ini bisa terjadi sesuatu yang kemudian mencetuskan untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia perang nuklir. Kalau ini terjadi berapa? Mungkin 120 juta, 125 juta orang akan tewas. Dan ini membahayakan sekali kalau ini sampai terjadi. Oleh sebab itu Amerika langsung turun tangan dan menghendaki, ya barangkali juga melalui wakil presiden yang istrinya orang India, mengatakan sudah, ini harus dihentikan karena ini sangat-sangat berbahaya. Tapi seperti yang dikatakan tadi, bagaimana pesawat tempur India yang dibeli dari Perancis, Rafale, itu tidak mampu berhadapan dengan pesawat-pesawat jet 10 yang dibeli oleh Pakistan dari India, diberikan. Tetapi ini sebenarnya bukan menunjukkan keunggulan satu jenis pesawat terhadap jenis pesawat ini, barangkali keunggulan yang mengendalikan pesawat itu mungkin ini yang menjadi pertimbangan. Oleh sebab itu adanya Kashmir yang menjadi pencetus semua ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh Inggris, sengaja atau tidak sengaja, sehingga menimbulkan ketegangan-ketegangan yang sebenarnya tidak perlu ada. Karena kita mengetahui, kalau menurut seorang sejarawan Inggris, bahwa orang-orang atau militer pertama yang di India yang memelopori gerakan perlawanan terhadap Inggris itu adalah yang beragama Islam, yang Muslim, tetapi tidak mendapat bantuan dari kalangan-kalangan India non-Muslim, terutama kalangan-kalangan elit di atasnya. Jadi kelihatan memang dalam hal ini usaha perjuangan itu seperti yang dikatakan oleh Gladstone, seorang Perdana Menteri Inggris, sambil memegang sebuah kitab hitam yang
ingin dicitrakannya sebagai Al-Quran. Dia mengatakan di parlemen Inggris, kalau masih ada orang percaya pada kitab ini, maka katanya dunia tidak akan aman. Artinya penjajahan tidak akan bisa aman tentram, karena masih ada orang yang percaya kepada Al-Quranul Karim. Oleh sebab itu Belanda mengirimkan orang seperti Christian Snoeck-Horgonje untuk meyakinkan, terutama di Aceh dan di daerah-daerah lain di Indonesia, bahwa agama, dalam hal ini Islam, tidak boleh dicampur aduk dengan kehidupan sehari-hari, artinya dengan politik, secara pemisahan. Nah, ini yang ditujukan oleh itu, dan banyak nampaknya yang setuju dengan pandangan Christian Snoeck-Horgonje ini. Ini menarik untuk barangkali dikaji oleh para ahli. Kenapa bahkan para ulama yang sudah melihat di dalam Al-Quran begitu jelas adanya peranan manusia dalam kehidupan sehari-hari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk melakukan peranan itu. Kenapa kok mereka masih bisa mengatakan harus dipisah ini sama sekali? Itu yang menarik melihat keadaan itu. Dan ini terjadi di India juga. Karena kan kita tahu di India ini sekarang ini ada sedikit agak masalah, mulai dipikirkan kembali sesuatu yang telah diyakini selama lebih 3.000 tahun, yaitu kasta. Kasta terendah ini Sudra juga disebutkan sebagai paria, sebagai untouchable yang tidak boleh tersentuh dan lain sebagainya. Ini sekarang ingin diteliti melalui satu cacah jiwa, istilahnya sekarang sensus ya, kalau dahulu di zaman saya itu cacah jiwa, untuk diketahui berapa jumlah mereka, apakah masih ada, beranikah orang-orang Sudra, orang-orang tingkat paling rendah, tingkat keempat ini, beranikah mereka mengakui bahwa mereka adalah dari keturunan orang-orang paria yang disebutkan pria, atau yang untouchable atau tidak boleh disentuh. Ini kita melihat perkembangan di India. Jadi macam-macam tantangan yang sekarang ini dihadapi oleh India. Sementara kalau kita melihat belakangan ini, memang seakan-akan di bawah Narendra Modi ini ada suatu sikap yang tidak begitu senang terhadap Muslim, karena kita mesti ingat bahwa India itu pernah dikuasai oleh Al-Mughal. Mughal itu adalah orang-orang Muslim. Dalam artian kabarnya, Mughal itu artinya orang-orang yang dikhitan. Jadi kalau kita pergi misalnya ke ibu kota New Delhi, lalu kita melihat ada masjid, ada menara yang condong. Saya pernah melihat, jadi saya sendiri kagum kenapa menara yang condong ini di New Delhi yang dibangun oleh arsitektur Islam, kenapa tidak digembar-gemborkan seperti misalnya menara Pisa yang ada di Spanyol, di Italia. Padahal ini hebat sekali. Ya, kemudian saya ketahui ketika saya pergi ke Taj Mahal untuk melihat Taj Mahal, di situ pemandu wisata saya, seorang Muslim bernama Fuad, kalau saya tidak salah, mengatakan kami dianjurkan untuk tidak terlalu menggembar-gemborkan bahwa Taj Mahal ini yang merupakan salah satu keajaiban dunia, memang luar biasa. Ini adalah murni hasil karya dari seorang pemimpin Muslim, ya, Shah Jahan. Kami tidak dianjurkan agar jangan menyebut-nyebut itu. Jadi jangan terlalu menggembar-gemborkanlah kehebatan Muslim di India dan lain sebagainya. Jadi memang dari zaman itu sudah ada itu perasaan-perasaan itu. Oleh sebab itu puncaknya barangkali adalah waktu dibongkarnya Masjid Babri. Ya, masjid, ya, yaitu dikatakan itu tempat kelahiran salah seorang dewa mereka dan sebagainya. Jadi dalam hal ini memang kebetulan Trump mau berkunjung ke Timur Tengah, dia tidak ingin terjadi sesuatu yang barangkali bisa membahayakan kunjungannya, maka dia mengirimkan utusannya. Di antaranya itulah wakil presiden yang istrinya orang India, meminta kepada kedua belah pihak supaya sudahlah selesai, jangan diteruskan. Tapi masih ada barangkali sedikit ketegangan antara kedua negara ini. Luar biasa. Ini kan India ini dengan sudranya. Apakah itu pula menyebabkan mereka ingin loncat dari status sosial dengan pendidikan, sehingga banyak orang India tuh cerdas-cerdas di berbagai tempat dunia? Bagaimana Bang Nuim melihat itu? Kita lihat sekarang di Kanada misalnya, itu politisi India itu sudah ada, tetapi juga terjadi kan pembunuhan seorang Sikh, seorang Sikh di Kanada itu, dan pemerintah Kanada waktu itu hampir memutuskan hubungan dengan India karena menuduh pemerintah India terlibat.
dalam kasus itu. Di New York juga hampir terjadi hal yang sama. Karena adanya yang disebutkan Khalistan, yaitu Punjabi, yaitu orang-orang Sikh. Di Amritsar, ya mereka di Amritsar yang ada mereka kan agamanya mengikuti ajaran antara lain Guru Nanak. Padahal ada yang mengatakan, ya Guru Nanak ini dikatakan, bahkan ada yang mengatakan, wallahu a'lam, bahwa dia pernah menunaikan ibadah haji, tapi itu kita tidak tahu dan kita tidak ikut mencampuri dalam urusan itu. Jadi kelihatan memang India belakangan ini betul-betul seperti yang dikhawatirkan oleh orang-orang seperti Salman Rushdie dan puluhan kaum intelek lainnya ketika ada kemungkinan waktu itu tahun 2013 atau 12 atau 14 bahwa Narendra Modi akan terpilih menjadi Perdana Menteri. Mereka melihat ini berbahaya karena ini akan menjadi apa yang disebutkan di Barat ini sebagai politik identitas, yaitu ada keagamaan ikut, tapi dalam hal ini yang diperjuangkan itu adalah agama Hindu, bukan agama Islam. Jadi kalau Hindu misalnya yang berkuasa dan lain sebagainya, dan Islam Muslim agak menderita, mungkin ya orang tidak begitu ambil pusing. Mungkin itu menjadi satu kenyataan. Ya luar biasa. Bang Nuim, pergolakan dunia ndak kelar-kelar. Kita balik dulu ke dalam negeri, Bang Nuim. Hari ini nih hari Waisak, libur nih sekarang nih, Bang Nuim. Kemarin dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ini. Besok juga tambah cie lagi liburnya. Tapi banyak orang mengingatkan 27 tahun tragedi Trisakti mengakibatkan reformasi yang apa yang terjadi. Elang, Heri, Hafidin, Hendriawan yang meninggal akibat peluru nyasar itu tiap hari Rabu itu 20 tahun lebih. Mereka tuh sebagian antri depan istana Rabuan. Apa yang Bang Nuim lihat dari tragedi Trisakti, melibatkan polisi, TNI, atau sejarah apa yang sempat Bang Nuim dengar dari peristiwa ini, Bang? Kan tanggal 12 Mei ya tahun 1998 itulah terjadi persoalan ini. Ketika itu memang mereka dari Trisakti ingin melakukan unjuk rasa, tidak dengan kekerasan, tetapi kalau menurut di Barat itu dikatakan bahwa apa yang terjadi adalah penembakan dari jarak jauh. Jadi tidak diketahui apakah polisi ataukah tentara, penembakan dari jarak jauh sehingga menewaskan 4 orang pada tanggal 12 waktu itu. Dan pada tanggal 21 Mei akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri. Di sini menarik kalau kita melihat bahwa pada waktu itu dikatakan pembangunan di Indonesia sungguh sangat luar biasa. Tetapi banyak yang menduga bahwa pembangunan itu hanya di permukaan atas, di bawahnya kropos. Sehingga ketika terjadi krisis moneter, Indonesia yang paling menderita. Padahal krisis moneter itu tidak hanya menghantam Indonesia, tapi negara-negara lain, Thailand misalnya, Korea Selatan. Tapi kenapa Indonesia yang paling menderita? Sehingga kita mengetahui ketika Habibie almarhum mengambil alih sebagai presiden, itu nilai tukar $1 menjadi 17.000 lebih. Belum pernah merosot, ya kita ingat di zaman itu pernah 2.500 rupiah $1. Ini sampai 17.600. Habibie dalam waktu yang boleh dikatakan singkat bisa menstabilkan sehingga dolar itu menjadi 6.700, di bawah 7.000 lah. Itu sangat satu luar biasa. Nah, ini menunjukkan bahwa ekonomi itu bisa menjadi pencetus, bisa menjadi pencetus keresahan masyarakat. Kita tidak boleh melupakan sejarah, kan selalu jas merah. Jangan meninggalkan sejarah, jangan melupakan sejarah. Nah, di Perancis ini dongeng sebenarnya. Ada yang mengatakan ini dongeng. Tetapi revolusi Perancis itu antara lain dicetuskan adalah ketika sang permaisuri Marie Antoinette, yang bukan orang Perancis, dia orang ke Austria waktu itu, dan dia sebagai permaisuri dan suaminya Raja Louis itu adalah pemimpin waktu itu, ketika kepada Marie Antoinette dilaporkan bahwa rakyat sudah tidak sanggup makan roti. Kabarnya, ini cerita ya, dia mengatakan ya kalau nggak bisa makan roti makan kue aja. Nah, ini bikin orang sakit hati. Ada di sini. Tidak bisa makan roti makan kue ya. Ini tidak makan nasi ya udah pecel aja. Begitulah kira-kira. Sakit hati orang. Disepelekan. Terjadilah revolusi itu. Nah, ini sama juga terjadi di revolusi yang disebutkan reformasi. Nah, tapi akibatnya hampir 1.200 orang yang tewas pada waktu itu, sekitar 1.200 orang. Jadi ini harus menjadi suatu pertimbangan, suatu boleh dikatakan kita ya sebagai suatu bangsa mesti mengingat semua ini, karena saya ingat
ketika ini persoalan yang disebutkan tadi dalam berita yang dibacakan oleh Rasil tentang seorang mahasiswa ITB. Iya, ITB. Ya, ini ya, waktu itu Presiden Soeharto pernah menyampaikan keluhan kepada Perdana Menteri Australia Bob Hawke tentang koran-koran di Australia, antaranya Jenkins, ingat tulisan Ya, Jenkins? Jenkins. Ya, itu kan sekali tulisannya. menarik sekali. Setelah Ramos, sekarang katanya akan ke Soeharto ini persoalan, akan ditinjau di kekayaan. Ramos sudah melarikan diri ke Hawaii, kemarin orang katanya harus mulai melihat kekayaan Soeharto dan lain sebagainya. Soeharto tidak senang, mengatakan kepada Bob Hawke, ini kamu bagaimana ini koran-koran kamu? Ini seenaknya ngomong. Bob Hawke mengatakan, Tuan Presiden, kalau saya bisa mengatur koran-koran saya, wah, saya akan mengatur agar mereka tidak membuat karikatur saya. Saban hari saya dicitrakan begitu jelek. Cuma tidak bisa. Jadi artinya dia ingin mengatakan kami itu negara demokrasi. Dan karena demokrasi itu ada kebebasan untuk menyatakan pendapat. Jadi ini yang ingin disampaikan oleh Bob Hawke secara halus kepada Presiden Soeharto. Jadi apa yang terjadi sekarang ini, sebagaimana dikatakan oleh banyak orang, apa yang dilakukan meme yang disebutkan tadi, ya sebenarnya itu bagian dari kebebasan berdemokrasi. Menunjuk bahwa dua orang dalam hal ini berciuman, mungkin maksudnya karena keakraban saja. Karena memang kita mengetahui ketika orang sedang hebat-hebatnya dengan gegap gempita mengatakan adili Jokowi, malahan Prabowo mengatakan hidup Jokowi. Nah, ini jadi bisa saja disindir. Tidak perlu dianggap terlalu serius begitu. Mungkin menurut tata kerama kita di Timur, ini kurang adil, ini kurang dapat dipertanggungjawabkan, ini kurang elok, ini kurang memenuhi harkat martabat manusia. Mungkin kita tidak tahu. Ya luar biasa. Memang ini negeri kita ini mesti banyak belajar. Padahal MK sudah menyatakan, tapi ada hukum pokoknya di sini, itu yang bikin ribet gitu. Bang Nuim, kan tadi udah nyentuh masalah Prancis. Sebelum nama ini Islamofobia masih terjadi di Prancis. Sejarah apa yang menyebabkan Prancis ini sedemikian garang terhadap Islam, atau bisa dikasih sebuah literasi, Bang Nuim? Imam ini menarik. Silakan, Bang. Ini menarik karena kita mengetahui bahwa Napoleon itu sangat tertarik pada Islam, yang terutama di Mesir. Dia banyak kabarnya menyerap hukum-hukum Islam itu, diambil, diserap. Tetapi masalahnya timbul ketika Prancis mulai menjajah Aljazair. Ini yang menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa, sehingga kekejaman Prancis itu ini sampai-sampai tidak bisa dibayangkan bahwa pembunuhan terhadap alim ulama yang dilakukan dan lain sebagainya itu terus dengan menggunakan pacul dan lain sebagainya. Ini tidak masuk akal. Orang mengatakan sebenarnya kalau kita melihat penjajahan Barat di Afrika, yang paling kejam itu mereka mengatakan adalah Jerman, yang tidak begitu kelihatan penjajahannya seperti Inggris yang terjadi di mana-mana, di Kenya, di Afrika Selatan dan sebagainya. Tetapi Jerman dianggap yang paling. Tapi kalau kita lihat juga di Kongo, pengaruh Prancis itu Belgia dan ada pengaruh Prancis dan Belgianya, itu juga sangat luar biasa pengaruh Prancis. Nah, kalau kita bertanya kepada orang Afrika, Prancis sangat lihai. Lihai, bukan pintar tapi lihai. Mereka mengatakan kami ingin kamu itu seperti kami. Tapi kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Kami ingin mengangkat supaya kamu itu seperti kami, tapi itu tidak mungkin terjadi. Jadi kita lihat bahkan di Pasifik sampai baru-baru ini terjadi pergerakan-pergerakan melawan kekuasaan Prancis di situ. Jadi Prancis ini memang punya sejarah yang bagi umat Islam kurang menarik. Kita melihat bagaimana mereka ingin melarang hijab misalnya, tapi caranya tidak secara langsung melarang, tidak, hanya mengatakan tidak boleh menggunakan simbol-simbol keagamaan yang menyolok di depan umum. Jadi kalau orang pakai salib kan bisa dimasukkan dalam baju, tapi kalau seorang misalnya muslimah dia pakai hijab, dan itu menunjukkan itu simbol-simbol keagamaan. Dan sudah berapa kali Emmanuel Macron meminta supaya umat Islam melakukan reformasi terhadap Islam. Ini ditantang oleh seorang bernama Shadi Hamid, seorang peneliti di Amerika Serikat yang menulis buku tentang Islamic Exceptionalism, bahwa Islam itu tidak bisa direformasi karena sudah sempurna.
Dia seorang yang dari Amerika, ya, dia seorang peneliti yang bekerja di sebuah lembaga di Amerika, lembaga penelitian di Amerika, namanya Shadi Hamid, bukunya bernama Islamic Exceptionalism. Di situ dia mengatakan tidak bisa, bagaimana mau direformasi, orang ini sudah sempurna, katanya. Dia melihatnya bukan hanya dari segi teologi, akidah, keagamaan sebagai seorang muslim, tapi dia melihat secara keseluruhan ajaran Islam itu. Maka dia mengatakan apa yang dikehendaki oleh Macron ini, yang bolak-balik mengatakan Islam harus direformasi. Nggak tahu maksudnya. Oke, kalau Kristen direformasi oleh Martin Luther, itu lain lagi soalnya. Itu urusan agama Kristen, bukan agama Islam. Ya, ini yang dikehendaki oleh Macron ini. Adanya suatu reformasi terhadap Islam. Tidak mengerti apa maksudnya. Apakah suka menuruti kemauan Prancis yang memang sangat dahsyat dalam penjajahan yang dilakukannya. Dibanding dengan Inggris, boleh dikatakan Prancis ini memang jauh lebih, ya, boleh dikatakan kejam, ya bisa dikatakan kejam terhadap bangsa yang dijajahnya. Iya, ingat tadi Bang Noem bilang itu masalah Haiti, Pasifik. Saya juga jadi ingat masalah preman. Katanya itu negeri sudah dikuasai preman. Di sini juga ada itu, Bang, isu preman menguasai beberapa cerita di negeri Konoha ini. Apa yang Bang Noem lihat itu di Haiti yang tak jauh dari Australia, sama saya, di Pasifik sana ya? Iya, sama sekali tidak jauh memang dari Islam, dari Australia. Memang, ya, apa boleh buat kalau memang itu sudah terjadi. Dan itu ada suatu kenyataan di mana ketika inilah alat negara tidak lagi menunjukkan kemampuan atau bagaimana harus bertindak adil, kan? Kalau tidak lagi bisa bertindak adil, mulai terdapat, kita melihat kan beberapa waktu yang lalu itu ada pertemuan yang dihadiri oleh antara lain tokoh-tokoh Muhammadiyah dan sebagainya, kemudian dibubarkan oleh preman. Dan ketika alat negara datang, tepuk-tepuk bahu preman saja. Dan ini tidak bisa dikemang, ya. Tidak bisa. Ya, ini tidak bisa diterima sama sekali. Ini adalah sesuatu yang melanggar ketentuan itu. Jadi kita juga heran, ya, kenapa ini bisa terjadi di sebuah negara yang punya Pancasila. Apakah preman-preman ini mengikuti Pancasila atau tidak? Kita juga tidak tahu. Mungkin mereka punya anggaran dasar yang sama juga, Jadi bisa saja terjadi semua ini. Inilah sangat menyedihkan dan sangat memalukan. Apalagi yang memimpin itu selalu dikatakan adalah seorang yang bernama Hercules, yang katanya ya matanya juga tidak sempurna, tangannya tidak sempurna. Bagaimana kalau sekiranya orang-orang yang tidak sempurna ini kemudian bisa melakukan, ya, atau punya wewenang yang begitu luar biasa? Kita juga akhirnya bertanya kepada pemerintah, di mana negara hukum ini? Mana? Kenapa kita selamanya kita negara hukum? Saya kalau berbicara dulu dengan Profesor Sahid Tapi misalnya, dia mengatakan bukan, Bung, kita negara hukuman, bukan negara hukum. Dia berani sekali waktu itu di zaman SBY, ya, dia selalu mengatakan kita bukan negara hukum, kita negara hukuman, katanya. Wah, saya tidak berani mencampuri soal itu karena kita selalu membanggakan kepada dunia, kami adalah negara hukum. Hati-hati. Jadi barangkali kita ini sebenarnya walhasil balik asal. Kalau dahulu Harmoko almarhum suka mengatakan kalau di barat itu anjing pengawas berada di luar rumah, kalau di Indonesia dia berada di dalam rumah. Artinya yang mengawasi dan pengawas sama-sama. Padahal pertanyaan itu selalu kita ajukan, ya, quis custodiet ipsos custodiet, siapa yang mengawasi sang pengawas. Yes, ya, macam KPK di Danantara, ya. Bang Noem, kayaknya tidak lengkap kalau kita nggak membahas masalah Palestina, karena sebentar lagi Trump bakal ke mana? Ke Timur Tengah. Juga Duta Besar Amerika membantah statement Trump yang akan memberikan kemerdekaan buat Palestina. Isu itu cukup menyebar. Belum lagi permainan media, ya, tentang Qatar Gate dan bagaimana nasib Abu Mazen dan juga pejuang-pejuang Hamas yang sekarang nampaknya sudah terlalu jenuh untuk menghadapi genosida yang sedang terjadi di mata dunia ini. Tak bisa macam-macam dunia ini. Gimana Bang Noem? Silakan. Menyedihkan. Sekarang ini menarik, saya pikir, apa yang terjadi. Jadi tadi malam misalnya badan siaran ABC, ya, televisi melalui wartawannya di Yerusalem, di Al-Quds, Baitul Maqdis, mengirimkan gambar-gambar yang menunjukkan bayi-bayi yang
sudah tinggal tulang dengan kulit. Innalillah. Tinggal tulang dengan kulit. Sehingga dikatakan sekarang ini bahwa katanya Trump telah mengirimkan pesan kepada Netanyahu. Netanyahu sekarang ini agak gusar. Agak gusar dan dia agak kacau sedikit karena melihat bahwa Trump ini tidak lagi seperti sebelumnya yang bisa dikendalikan dengan seenaknya oleh Netanyahu. Kemudian beberapa orang bekas pimpinan intelijen Israel sudah mengatakan ini Netanyahu akan merusak Israel, tatanan di Israel. Dia merusak Zionisme, bahkan bisa dia rusak. Bukan hanya katanya Israel, bukan hanya demokrasi di Israel, tapi jadi kita melihat, dan Trump juga sudah memindahkan utusan khususnya dijadikan sekarang kepala perwakilan tetap Amerika di Perserikatan Bangsa-Bangsa, si Watts itu, yang tidak lagi kata dia dianggap mungkin terlalu dekat dengan Israel. Dan sekarang ini Trump akan berkunjung ke Timur Tengah, dan mereka sudah melihat, dan Trump berunding dengan Iran. Ini juga bikin Israel ketar-ketir. Jadi kita melihat bahwa sekarang perkembangan ini, tetapi barangkali yang paling banyak nantinya akan mengharukan orang, sehingga umat manusia akan bergerak sebagai suatu suara mengatakan tidak pantas di abad ke-21 sebuah negara yang mengaku sebagai salah satu ahli kitab bisa melakukan hal seperti yang sekarang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina, bukan bangsa Palestina ansih, tetapi bayi di Palestina. Keadaannya tidak masuk di akal. Kalau barangkali Bung Isan lihat, Bung Isan tidak bisa makan 3-4 hari. Karena melihat begitu dahsyatnya yang ditayangkan oleh, tidak tahu saya kalau televisi di Indonesia apakah ikut menayangkan foto-foto para bayi yang betul-betul tinggal tulang dengan kulit. Itu sangat luar biasa. Jadi seakan-akan umat manusia sekarang ini ditantang. Di mana kemanusiaan kamu? Karena seperti dikatakan oleh Karen Armstrong, mantan biarawati Inggris yang kemudian keluar dari gereja untuk menulis banyak karya termasuk tentang Islam. Dalam suatu riwayat singkat Islam, dia mengatakan sesungguhnya Al-Quranul Karim mengamanatkan kepada umat Islam untuk membentuk sebuah masyarakat yang adil dan beradab, dalam mana setiap anggotanya diperlakukan dengan hormat. Ini tidak terjadi lagi di abad ke-21. Masya Allah, Masya Allah. Ya, memang kita lihat hatta Katolik yang berada di Gaza itu dihormati, sehingga Paus sebelum ini pun menghormatinya. Entah nih Paus Leo ke-14 ini statementnya sih pertama oke ya, tapi ini kan sebuah kenyataan yang orang lihat di Gaza itu tidak hanya ada Hamas, ada berbagai komunitas juga, bukan begitu Bang Nuim? Ya, benar kan, sekarang ini orang bertanya bagaimana sikap Leo ke-14 ini terhadap bangsa Palestina, terutama mereka mengatakan terhadap umat Kristen Palestina, ya di Palestina, umat Kristen Palestina, mereka menanyakan itu karena yang juga menjadi sasaran adalah umat Kristen juga ikut, ya, karena mereka itu masih terhina banyak sekali di Yerusalem mereka, karena, betul. Ya, karena begini, dari segi akidah, dari segi teologi, umat Kristen harus mengakui bahwa Islam sangat menghormati Isa Abda Maryam alaihi salam, sangat. Sedangkan dulu waktu saya pernah menyewa sebuah tempat tinggal di Melbourne ini, ketika baru datang di sini, itu milik orang Yahudi dari Polandia. Kalau datang misalnya misionari ke apartemen saya untuk berdakwah, dia selalu datang, dia naik, dia marah-marah, dia mengusir, dan dia mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak bisa diterima, bukan saja oleh umat Kristen tapi juga umat Islam, tentang Isa Abda Maryam. Karena cara dia mencela Isa Abda Maryam itu sangat tidak masuk di akal, sangat kurang ajar begitu. Nah, sedangkan kita di Islam dikatakan di dalam Al-Quran bahkan ada surah bernama Maryam. Bahkan Isa Abda Maryam disebut 25 kali, Muhammad SAW 4 kali. Jadi kan kita punya mengagungkan Isa Abda Maryam, kita lebih hormat dibandingkan mereka. Maka itu pertanyaannya, mereka menanyakan bagaimana sikap dari Paus yang baru terhadap umat Kristen di sana yang hidup di tengah-tengah umat Islam yang mengakui kenabian, kerasulan Isa Abda Maryam alaihi salam. Ya, luar biasa. Kalau saya pernah ke Yerusalem itu, mereka yang bawa-bawa apa tuh, gendong-gendong salib itu kalau ketemu yang pakai topiah catok itu diludahin gitu Bang. Tapi ini kan sementara kan orang Kristen ini menganggap sebuah keagungan. Apa yang terjadi? Literasi apa yang
sedang bergerak, dan nampaknya literasi Zionis tentang Masjidil Aqsa pun sekarang sedang terus bergerak dengan test water, dengan berbagai media meme yang ada. Bukan begitu, Bang? Ya, ada yang mengatakan bahwa ini perasaan bersalah Barat, terutama di Barat. Perasaan bersalah umat Kristen di Barat ketika mereka melakukan penindasan yang sangat luar biasa terhadap umat Yahudi. Lihat sejarah, kembali kepada sejarah. Jadi ini sekarang ini umat Islam pun diminta oleh banyak orang sekarang, oleh banyak pakar Muslim mengatakan, kembali ke sejarah, lihat apa yang terjadi. Bagaimana kekejaman waktu itu. Misalnya kita ambil contoh di Spanyol ketika Muslim tidak lagi berkuasa. Ada satu tulisan, ada satu kajian yang mengatakan bahwa ketika Spanyol dikuasai oleh Muslim, itu 70% penduduknya bukan beragama Islam, Masya Allah, tapi beragama Kristen. Tapi mereka diberikan kebebasan untuk memeluk agama yang mereka pilih. Tidak terjadi ketika Islam keluar dari Spanyol, dari Andalus, dari Cordoba, Andalus, Spanyol, itu kemudian diambil alih oleh kekuasaan non-Muslim. Terjadi kekejaman yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ketika seorang pendeta Yahudi dari Turki, waktu itu kejayaan Turki yang disebutkan Khilafah Utsmaniyah sedang jaya-jayanya, ketika Sapetri, seorang pendeta Yahudi, mengatakan kepada umat Yahudi di Eropa, datang ke Khilafah Utsmaniyah, karena di sini kalian bebas untuk memeluk agama kalian, untuk melaksanakan ajaran agama kalian dan lain sebagainya. Kamu tidak akan dipaksa untuk mengubah agama karena Al-Quran mengatakan la ikraha fiddin. Karena ada seorang sultan ketika berkuasa di zaman Khilafah Utsmaniyah yang mengatakan kepada majelis ulamanya bahwa dia menghendaki semua penduduknya harus menjadi Muslim, dikatakan tidak bisa. Kenapa? Karena Islam tidak mengizinkan. Itu adalah grievous, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebutkan dosa besar. Memaksa seseorang untuk menjadi Muslim, itu adalah dosa yang besar. Harus diberikan kebebasan. Nah, lihat apa yang terjadi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Datanglah ke Madinah perutusan dari sebuah biara yang sampai sekarang masih ada di Sinai, di Mesir, namanya Santa Katarina. Mereka mengirimkan utusan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menerima mereka, dan mereka minta perlindungan. Langsung Rasulullah memanggil penulisnya untuk menuliskan janji Rasulullah kepada mereka. Tidak boleh diberhentikan para hakim Nasrani. Tidak boleh diganggu-gugat gereja-gereja Nasrani. Tidak boleh dipaksa perempuan-perempuan untuk menikah lelaki Muslim. Kalaupun terjadi pernikahan mau sama mau dan perempuannya tidak mengubah, tidak menukar, tidak kembali ke Islam, maka sang suami tidak diizinkan untuk melarang istrinya ketika istrinya ingin pergi beribadah ke gereja. Ini tidak terjadi waktu di zaman di Eropa. Tidak terjadi. Jangan lupa bahwa seorang Inggris bernama William Tyndale, pernah dihukum bakar hidup-hidup, tapi tidak jadi. Dia dicekik dahulu, baru dibakar. Karena dia berani menerjemahkan Bible dari bahasa aslinya ke bahasa Inggris. Jadi ini kalau kita baca sebuah buku yang ditulis oleh seorang non-Muslim bernama Alan Mikhail dari Universitas Yale di Amerika Serikat, universitas yang terkenal di Amerika. Dia menulis buku dengan God Shadow, bayangan Tuhan. Itu di situ dikatakan banyak di zaman kekuasaan Khilafah Utsmaniyah itu non-Muslim, orang-orang Yahudi, dan bahkan orang-orang Kristen, orang-orang Nasrani masuk ke Khilafah Utsmaniyah karena mereka lebih aman tinggal di bawah pemerintahan Islam daripada di bawah pemerintahan non-Islam. Jadi perasaan bersalah ini, puncaknya adalah yang disebutkan Holocaust dalam Perang Dunia Kedua. Jadi mereka merasa bersalah, jadi mereka apa boleh buat. Mereka ingin menebus kesalahan itu dengan melakukan kesalahan baru. Ya kan? Masya Allah, ini luar biasa. Sementara kesalahan pemerintahan Pak Zionis pun menyebabkan 1 dari 8 tentara Israel ini kena gangguan mental. Belum lagi generasi Z-nya yang nampaknya sudah menentang. Akhirnya dia sama dia, mungkin doa kita ini, doa zolimin bizolimin ini menjadikan sebuah senjata lain dari banyak mereka yang pindah. Mereka pindah ke Cyprus, dokter dan lain sebagainya pindah ke Cyprus. Cyprus itu yang terdekat lah. Boleh dikatakan mereka pindah ke sana.
Oh, Masya Allah. Bang Nuim, sebagai penutup 25 hari menjelang Idul Adha, ingatan buat seluruh pendengar Radio Silaturahim, apa yang ingin Bang Nuim sampaikan sebagai akhir Alkisah kita pagi ini? Tafadhal, Bang. Idul Adha ini kalau bagi kita umat Islam adalah satu urusan termasuk dalam arkanul Islam. Salah satu rukun Islam itu ya menunaikan ibadah haji bagi yang sanggup untuk melakukannya. Bukan dengan cara berutang, itu tidak boleh. Rasulullah pernah mengatakan kepada dia, tidak boleh. Apa yang terjadi? Yang selalu diingat bahkan oleh non-muslim, termasuk seperti yang terpaksa diingatkan lagi. Orang yang pernah menjadi dekan Fakultas Hukum, Christopher Wiramantri, seorang Katolik dari Ceylon, dari Sri Lanka. Dia pernah menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Monash di Melbourne, dan dia kemudian diangkat menjadi hakim di Mahkamah Internasional di Den Haag. Dia tidak segan-segan untuk mengatakan, kalau kita berbicara tentang soal hak asasi manusia, ya kita mengatakan terima kasih Islam. Karena apa? Karena begitu selesai ibadah haji Rasulullah SAW yang haji hanya satu kali, Rasulullah itu haji hanya satu kali, mengatakan kepada umat Islam, kepada para jemaah yang baru menunaikan ibadah haji, kita mungkin tidak berjumpa lagi, tapi ingin menjadi saksi kalian. Saya menjadi saksi kepada Allah dan saksi kepada umat manusia. Apa yang saya sampaikan kepada kalian. Nah, disitulah antara lain Rasulullah mengatakan bahwa yang hitam tidak lebih suci, tidak lebih tinggi derajatnya, martabatnya daripada yang putih tidak lebih tinggi dari yang hitam, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, yang harusnya disimpulkan di dalam ayat inna akramakum indallahi atqakum. Itulah hak asasi manusia. Yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling besar takwanya, bukan kedudukannya. Jadi hak asasi itu bersumber, kata paling tidak oleh Christopher Wiramantri, dia bukan seorang muslim, itu berasal dari Islam yang merupakan petuah Rasulullah pada akhir beliau menunaikan ibadah haji yang hanya satu kali dalam seumur hidup beliau. Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu ya yang sekarang sudah mulai pada bergerak ini, berbagai rombongan-rombongan haji pergi ke Mekah, Madinah. Masya Allah. Terima kasih Bang Nuim Hayat pagi ini, luar biasa menemani 30 menit lebih sedikit lah, 35 menit kita bincang pagi ini. Semoga Allah memberikan kesehatan, keberkahan dan manfaat yang selalu buat orang banyak. Makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.